ولا خصوص لو الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم Faidah khamisah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatu utawi faidah al khamisatu kang kaping 5. Iku anni setuhune ingsun iku raaitu was ningali sapa ingsun annasa ing manungsa yadummu halih nacat sapa ba'duhum sebagianin nas ba'don ing sebagian kang weneh wa yagtabu lan ngrasani sapa ba'duhum sebagianin nas ba'don ing sebagian kang weneh wajadtu mongko nemu sapa ingsun dalika ing mengkono yagtab ila akhir minal hasadi saking drengki wal jahilan derajat wal ilmi lan ilmu fata'ammaltu mongko angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuhe Gusti Allah taala Nahnu utawi ingsun iku kosamna andum sapa ingsun bainahum ing dalem antarane nas ma'isyatahum ing pangupa jiwane nas fil hayati ing dalem kauripan fil hayati dunya ing dalem kauripane dunya fa'alimtu mongko weruh sapa ingsun annal kismata ing satune dumduman iku kanat ana apa kismah iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala fil azali ing dalem zaman azali fama hasattu mongko ora drengki sapa ingsun ahadan ing wong siji wa raditu lan ridho sapa ingsun bikismatillahi
kelawan dum-dumane Gusti Allah bikismatillahi kelawan dum-dumane Gusti Allah subhanahu kang maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Faedah yang kelima, bahwa di dalam kehidupan di dunia ini banyak manusia yang antara satu dengan yang lain itu kadang iri, gak suka kalau orang lain itu mendapatkan kenikmatan, gak seneng tahu kalau orang lain temannya dapat kenikmatan. Bahkan iri yang kemudian berubah menjadi hasad. Jadi napa niku hasud? Napa niku hasud? Hasud niku tidak suka melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan dan berusaha menginginkan supaya kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu bisa beralih kepada dirinya. Nah, itu namanya hasud. Jadi lebih parah daripada iri. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan di dunia. Banyak yang ditemukan seperti ini. Tetangganya bisa beli motor baru, gak seneng. Kok panggah situ aja yang bisa beli motor. Temannya ada yang beli HP baru, gak seneng. Gak seneng lihat temannya itu bahagia karena bisa beli HP baru. Bahkan berusaha supaya nanti kenikmatan yang didapatkan oleh temannya, yang didapatkan oleh orang lain itu nanti hilang dan berpindah kepada dirinya. Jadi itu iri, dengki. Kadang karena faktor kekayaan, karena faktor derajat, wal ilmu. Jadi iri nek temennya pintar, iri gambek koncone sing pintar. Loh, kalau iri terhadap ilmu, silahkan dilihat, silahkan dicari. Kenapa kok teman saya bisa pintar? Kenapa dia kok bisa pintar? Kenapa dia kok selalu dapat yang terbaik? Kenapa dia bisa selalu dapat nilai yang paling bagus? Oh, ternyata teman saya itu kalau malam selalu bangun malam. Teman saya ternyata setiap di atas jam 2 itu sudah bangun. Habis itu sholat. Habis itu ternyata ngaji sebentar. Habis itu ternyata dilanjutkan dengan belajar. Nah, kalau gitu saya tak ikut seperti dia, supaya saya juga bisa pinter kayak teman saya itu. Nah, kalau yang seperti ini benar. Jadi iri yang kemudian menjadikan kita itu termotivasi dan bisa meniru seperti apa dia kok bisa mencapai posisi ini, bisa mencapai yang seperti ini, diikuti, ditiru. Nah, ini akhirnya memberikan motivasi baru untuk bisa menjadi seperti dia.
Nah, yang seperti ini mestinya seperti itu caranya. Orang itu kok bisa beli motor baru ya, tetangga saya itu. Setelah dilihat-lihat, diselidiki, oh iya ternyata memang mereka itu keluarga pekerja keras. Pagi mereka bekerja, gak cuma tidur-tiduran. Mereka segera berangkat ke ladangnya, ke sawahnya, dagang. Ternyata memang mereka bekerja dengan keras. Waktunya mereka sholat ternyata juga tidak ditinggalkan. Duhur selalu pulang. Gak sampai kemudian bekerja keras, tapi gak kemudian sampai lupa dengan sholatnya. Kan ada yang saking bekerja kerasnya ngejar supaya ini cepat selesai, cepat sehari penuh dikerjakan di sawah, di ladang, tanpa peduli waktu. Yang penting segera selesai. Jadi duhurnya hilang, ngasarnya hilang. Ada yang seperti ini. Ternyata tetangga saya yang beli motor itu nggak kayak gitu. Jadi pagi berangkat, nanti duhur pulang, istirahat, makan, kemudian sholat. Setelah itu balik lagi, sore baru kembali lagi pulang. Oh ternyata memang sregep, memang rajin. Saya tak nyontoh seperti itu biar saya bisa seperti dia, bisa terkumpul uangnya dan bisa beli motor baru juga, karena saya juga pengen bisa punya motor baru. Nah kalau yang seperti ini sudah benar kayak gini. Jadi bukan kemudian iri, nggak seneng. Jadi bukan nggak seneng, dia ikut, kok bisa ya? Lalu kemudian diselidiki kenapa, bagaimana caranya, atau mungkin tanya juga tidak apa-apa. Lalu kemudian diikuti. Nah ini yang kemudian bisa menjadikan diri ini termotivasi sehingga bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang lain. Jadi seperti itu. Bukan kemudian nggak seneng mendapatkan orang, melihat kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, bahkan berharap supaya kenikmatan itu nanti hilang. Tumbas motor lagi, estitenono, nggak sebentar lagi dia kayak jatuh, kecelakaan. Jadi yang jelek-jelek yang ada di pikirannya dalam doa-doanya, bukan yang seperti ini gitu ya. Jadi nek kita itu belajar, kita juga sedikit punya ilmu, maka jangan seperti ini. Jadi penyakit iri itu bahaya banget ya. Penyakit iri ini bahaya banget. Kalau misalkan sampai tahu di luar sana, itu banyak orang sampai menghalalkan segala cara gara-gara iri, gara-gara dengki. Apa? Karena nggak suka ini saudaranya sendiri itu bisa jadi korban. Korban apa ya? Korban dari saking irinya ini. Saudaranya sendiri itu bisa jadi korban. Menghalalkan segala cara bagaimana supaya kenikmatan itu hilang dari saudaranya, orang lain, tetangganya. Jadi nggak melihat, sudah seperti halnya matanya itu tertutup, nggak melihat ini siapa, padahal ini juga masih saudaranya. Tega kemudian sampai
yang menghalalkan segala cara, guna-guna dan seterusnya. Sampai seperti itu tuh gara-gara faktor iri. Jadi iri ini apa namanya? Bahaya sekali. Maka berusaha kita untuk membersihkan hati ini supaya jauh dari yang namanya penyakit iri, dengki gitu ya. Lalu kemudian Imam Hatim merenung melihat yang seperti ini di dalam kehidupan. Nahnu qasamna, merenungi bagaimana firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Jadi yang namanya rezeki itu itu sudah ditakar sama Allah, sudah disiapkan sama Gusti Allah, dan itu tidak akan mungkin tertukar dengan yang lain. Jadi Gusti Allah itu qasamna bainahum ma'isyatahum. Jadi saya Gusti Allah sudah membagi, sudah mencukupi rezeki kalian itu sejak zaman azali. Jadi namanya rezeki itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah, dan itu tidak akan mungkin salah sasaran Allah memberikannya kepada kita. Jadi kalau kita tahu seperti ini, gak perlu yang namanya meri, gak perlu yang namanya muncul rasa iri kepada orang lain, karena rezeki Allah itu tidak akan pernah ketukar dengan orang lain. Gak bakalan salah Gusti Allah itu memberikan rezeki kepada masing-masing kita. Jadi kalau misalnya gambarannya rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan gambarannya rezeki itu sudah sudah dicantol-cantol nih di atas. Ini rezekinya si A, sak kresek. Ini rezekinya si B, 1 karung. Ini rezekinya si C, sekian. Nah, ini kemudian bagaimana orang itu mengusahakan rezeki ini supaya bisa didapat. Jadi rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Itu sudah dicepaki. Tetapi Allah itu tidak menurunkan rezeki itu sekaligus. Allah tidak menurunkan rezeki itu bersekali boten. Pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Hadi Adi Hidayat. Beliau itu orang yang sangat cerdas ya, Ustadz Hadi Hidayat. Jadi pernah beliau itu mengatakan, kenapa rezeki ini tidak diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah sekaligus? Kan sudah sudah disiap-siapkan. Sekian ini jatahnya si A, sekian jatahnya si B, sekian jatahnya si C. Ini tujuannya adalah supaya manusia itu tetap bersemangat untuk mencari rezekinya. Kalau ini diturunkan sekaligus kepada manusia, maka sudah nggak ada semangat lagi untuk mencari rezeki. Karena yang namanya rezeki, kismah ya, dumduman dari Gusti Allah itu, kismah al-azaliyah, dikatakan di sini kismah al-azaliyah, takdiruha ma'a asbabiha minal iktisab.
Jadi itu disertai dengan yang namanya usaha untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Jadi bukan berarti wes rezeki saya kan sudah dijatah, sudah disiapkan sama Allah. Tak tinggal tidur saja nanti rezeki saya akan jatuh tiba-tiba ada di bawah bantal saya. Nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Maka rezeki itu ma'iktisabiha. Jadi dicari dari pencarian ini, dari usaha inilah kemudian Allah akan memberikan rezekinya itu kepada kita masing-masing. Nggak akan tertukar dengan yang lain. Nek wis memang jatahnya kita, pasti nanti itu akan ada di kita. Tapi nek itu memang bukan jatahnya kita, mau dikejar sampai bagaimanapun tetap tidak akan bisa dapat. Ada cerita itu yang namanya seseorang kalau mau mencari rezekinya, jadi pada malam hari itu mencangkul langitnya Allah. Pripun caranya mencangkul langitnya Allah? Mencangkul langitnya Allah itu ya dengan cara kita itu berupaya untuk menghidupkan malam-malam kita untuk bermunajat kepada Allah, bermujahadah kepada Allah. Itu namanya mencangkul langitnya Allah. Kalau malam sudah mencangkul langitnya Allah, maka pagi harinya ya harus siap-siap mewadahi apa yang kita cangkul tadi. Jadi pada siang harinya ganti kita mencangkul buminya Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara bekerja, dengan cara usaha. Waktunya ke sawah, waktunya bekerja di kantor, waktunya bekerja ke ladang, waktunya ke pasar, yuk bekerja ke pasar. Nah dari situ lalu kemudian Allah menurunkan rezeki itu. Jadi rezeki itu bukan karena sebab, pasti ada karena sebab. Karena takdiruha ma'a iktisabiha. Jadi ada sebabnya. Maka dari itu nek soal rezeki niku pun ragu, tidak perlu ragu. Jadi rezeki itu sudah ada sejak zaman azali. Jadi kita nggak perlu meragukan itu, nggak perlu kita takut saya nanti mati kalau nggak makan. Enggak, rezeki itu sudah ditakar sama Allah dan sudah disiapkan. Maka nggak perlu ada kegalauan dalam hati seperti itu kalau kaitannya dengan rezeki. Al-faidatu utawi faedah asadisatu kang kaping 6. Iku anni setuhune ingsun iku raaitu wis ningali sapa ingsun. Annasa ing manungsa yu'ati halih nyatru sapa ba'duhum sebagian nas ba'don ing sebagian kang weneh li gharadin krana sejo wasababin lan sebab. Fata'ammaltu mongko ngangen-ngangen sapa ingsun qaulahu ing dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Inna syaitana setuhune setan lakum kedue sira iku aduun musuh. Fattakhiduhu mongko ngalapo sira kabeh ing syaitan, mongko ngalapo sira kabeh ing syaitan aduwan ing dadi musuh. Fa'alim tu mongko weruh sapa ingsun annahu setuhune kelakuan, annahu ing setuhune kelakuan ikula tajuzu ora wenang apa adawatu ahadin
nyatru ing wong suwiji ghaira syaitani kang sakliyane setan. Faedah yang keenam, melihat bahwa kadang manusia itu nyatroni niku napa? Satru niku napa? Hah? Bermusuhan. Satru sama temannya gak mau tanya-tanyaan, gak mau bertegur sapa. Nah, itu namanya satru ya. Jadi banyak orang yang kemudian nyatru dengan yang lainnya, bahkan dengan saudaranya sendiri itu bisa satru. Pernah nggak kalian menjumpai ini dua rumah berjejer atau hadap-hadapan atau bersebelahan, niki satrunan, pernah mboten menjumpai? Jadi dalam kehidupan di dunia ini seperti itu. Gara-garanya apa? Beda pendapat, beda usulan, rebutan warisan, rebutan kedudukan, sampai akhirnya satru. Nggak mau bertegur sapa, nggak mau mengenal siapa dia. Yang tadinya saudara berubah menjadi musuh. Lalu merenunglah yang seperti ini. Ada ayat Al-Quran, innasyaitana lakum aduwwun. Setan itu loh musuh yang benar-benar musuh nyata bagi kalian. Jangan kemudian menjadikan manusia itu sebagai musuh. Manusia bukan musuhnya manusia, maka jangan kemudian menjadikan sesama manusia itu menjadi musuh, bahkan sesama saudaranya sendiri jadi musuhan. Yang jelas-jelas musuh itu adalah setan. Jadi siapa musuh sejati? Nah, kemarin teman sejati itu siapa? Amal soleh. Sekarang musuh sejati itu siapa? Ya setan. Jadi jangan kemudian menjadikan manusia itu jadi musuh kita. Salah. Karena yang jelas-jelas musuh itu adalah setan. Jadi kalau kita ini ya sedikit sudah punya ilmu begitu, jangan gampang-gampang karena perbedaan itu kemudian menjadikan kita menjadi terpecah, menjadikan kita egois, menjadikan kita mau menang sendiri. Jangan. Jadi yang jelas-jelas musuh itu adalah setan. Maka setan ini yang perlu dimusuhi beneran, yang perlu dilawan sungguhan. Jangan manusia. Loh, bagaimana caranya melawan? Ya riyadhah. Ya tidak begitu. Tidak selalu menuruti keinginan hawa nafsu. Dicegah itu semua dengan puasa, dengan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah cara supaya kita tidak terlalu terbawa dengan hawa nafsu. Jadi setan itu kan masuk melalui aliran darah manusia. Maka bagaimana untuk supaya mencegah itu tidak menggoda kepada manusia? Ya dengan cara puasa dan seterusnya. Itu untuk menyempitkan jalan mereka untuk menggoda kita. Al-faidatu utawi faedah as-sabi'atu kang kaping 7. An iku anni setuhune ingsun iku raaitu wis ningali sapa ingsun kulla ahadin ing saben-saben wong siji yas'a halih tumandang sapa kullun bijiddin kelawan nemen-nemeni waya jetahidulan tenanan sapa kullun bimubalaghatin kelawan banget litolabil kuti maring golek
panganan. Wal ma'asyi lan pangupo jiwa. Bihaitsu yaqa'u bihi kelawan tumiba sapa kullun bihi kelawan talib fi syubhatin ing dalam perkara syubhat wa haramin lan perkara haram wa yudillu lan ngasorake sapa kullun nafsahu ing awak dhewene kullun wayan kusulan ngurangi sapa kullun qadrahu ing derajate kullun fata amal tu mongko ngangen-ngangen sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuhe Gusti Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma lan ora min dabbatin wa ma lan ora ono wa ma lan ora ono min dabbatin saking utawi saking hayawan fil ardi ing dalem bumi iku illa angin iku 'alallahi ing atase Gusti Allah rizquha utawi rezekine dabbah rizquha utawi rezekine dabbah fa'amiltu mongko weruh sapa ingsun anna rizqi ing sak temene rezeki ingsun iku 'alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah taala wa qaddaminahu lan temen-temen nanggung sapa Gusti Allah ing rizki fashtaghaltu mongko ketungkul sapa ingsun bi'ibadatihi kelawan ibadah maring Gusti Allah wa qata'tu lan mutus sapa ingsun tomai ing pengarep-arep ingsun aman saking perkara siwahu kang sakliyane Gusti Allah Faedah yang ketujuh, masing-masing orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari makan, mencari ma'isyah, penghidupan. Bahkan sampai banget mencarinya, hingga yang namanya syubhat, haram, nah itu menjadi seakan beda tipis, nggak peduli dengan itu semua. Saking yajtahidu bimubalaghah. Jadi orang bekerja kadang sampai nggak peduli itu barang syubhat, haram. Kalau sebagai orang yang kita sedikit sudah punya ilmu, sebagai santri, mahasiswa, ya, sedikit banyak sudah punya ilmu, maka mencari ma'isyah, mencari penghidupan begitu, ya jangan cuma berada pada level halal atau haram, tapi nek bisa
sudah satu tingkat di atas itu, berkah napa mboten? Jadi kalau hanya sampai pada level halal napa haram, ya itu untuk masyarakat umum saja. Dalam kehidupan masyarakat, kita mungkin sering menjumpai ada yang direwangi bekerja itu sampai kelesotan, nyemir sepatu, kemudian bekerja di jalan-jalan, bekerja direwangi sampai seperti itu. Kalau kita sebagai santri nek bisa boten sampai seperti itu, kita jadikan ilmu yang kita dapat itu ya difungsikan. Jadi memperhatikan berkah botennya, muruah botennya, begitu. Ya halal kan mencari rezeki dengan cara misalnya jadi tukang semir sepatu, ini kan halal-halal saja kan. Tapi muruah napa boten. Kemudian kalau kita lihat di perempatan-perempatan, banyak orang, ya nggak banyak ya, ada orang itu yang kemudian bawa sulak nyolai kaca mobil yang berhenti begitu. Nah, sebenarnya orang itu ngasih uang kepada orang tersebut yang nyolai atau yang minta-minta dengan beraneka jenis modelnya, itu sebenarnya terpaksa atau ikhlas kira-kira? Jadi terpaksa apa ikhlas itu maringi kayak gitu. Nah, sehingga menjadi tipis bedanya ini syubhat atau haram, menjadi beda tipis. Bahkan saya pernah menemukan ada yang bilang, sakjane saya itu nggak seneng kalau mobil saya itu kacanya disulai. Lawang itu tidak membuat lebih bersih. Justru yang ada malah kotor. Dan ada bahaya apa itu pakai ini kan, bulu ayam ya, bulu maksudnya kemoceng bulu itu nancep ke mobil, sehingga itu menimbulkan bekas goresan kecil-kecil yang tidak tampak kalau tidak diperhatikan secara jelas. Saya pernah menemukan seperti itu. Orang mengatakan demikian. Jadi orang ngasih uang kepada mereka bisa jadi karena terpaksa, bukan ikhlas lagi, karena terpaksa. Sebenarnya kan ya boleh-boleh saja bekerja seperti itu, tapi ya muruah napa mboten, berkah napa mboten. Nah, itu yang kemudian kita perhatikan. Sebagai orang yang sedikit mungkin kita sudah memiliki ilmu tentang hal itu, maka kita nek saged mencari rezeki itu satu tingkat di atasnya. Yang diperhatikan adalah berkah napa mboten, muruah napa mboten. Kalau berkah sudah pasti halalnya, tapi kalau halal belum tentu berkah. Misal mencari punya usaha, mau mendirikan usaha dagang,
mau mendirikan usaha dagang, ya bolehlah kita dagang bakso, tapi berjajar-jajar seperti itu. Nek tetangganya sudah ada yang jualan bakso, ya setidaknya kita jangan jualan bakso, atau mungkin bolehlah jualan bakso, tapi nek bisa yo jangan dekat atau berjejer dengan tetangga yang jualan bakso itu. Cari tempat yang agak jauh, yang tidak berjejeran. Sakjane kan tidak apa-apa juga sebenarnya. Uang rezeki itu memang sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi orang lain yang kemudian kita jejeri, kita dengan usaha yang sama dengan dia, maka ini kan bisa jadi ada rasa tidak nyaman di hatinya orang tadi. Saya sekarang ada saingannya, sekarang ada pesaing. Kan menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak di hati. Maka yang seperti ini ya kita harus memperhatikan gitu. Jadi bagaimana supaya rezeki kita itu berkah? Yo, berkah itu yang menjadikan kita itu menjadi tentram, menjadi tenang dengan rezeki apa yang kita dapat. Orang lain pun juga menjadi tenang, tidak menyebabkan orang lain menjadi tidak nyaman. Jadi boleh sama-sama dagang, tapi dengan jenis makanan yang lain, supaya tidak ada yang merasa tersaingi, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Atau kalau memang bisanya kita itu keahliannya jualan bakso, bikin bakso, ini contoh aja, maka carilah tempat yang agak jauh, tidak berdekatan, supaya tidak menyebabkan orang lain merasa hatinya menjadi tidak nyaman. Jadi ini kita memperhatikan ya keberkahan. Jadi yang lain itu tidak merasa menjadi tidak nyaman gara-gara kedatangan kita, gara-gara usaha kita. Jadi seperti itu. Al-faidatu utawi faidah as-saminatu kang kaping 8. Iku anni setuhune ingsun. Iku ra'aitu wis ningali sapa ingsun. Kulla wahidin ing saben-saben wong, ing saben-saben suci. Mu'tamidan ingkang tetanggenan. Ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Ala syai'in ing atase suwiji-wiji makhlukin kang den dadekake. Ba'duhum utawi sebagiane nas. Ba'duhum utawi sebagiane nas iku ila dinari maring dinar, wa dirhami lan dirham. Wa ba'duhum lan utawi sebagiane nas iku ilal mali maring bondo, wal mulki lan keraton. Wa ba'duhum lan utawi sebagiane nas iku ilal hirfati maring penggawean, wasinaati lan gegawean. Wa ba'duhum lan utawi sebagian nas iku ila makhlukin maring makhluk mislihi kang sak padane ba'dun. Fata amal tu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ila akhir. Wa man utawi sapane wong
iku yatawakkal pasrah sapa man alallahi ing atase Gusti Allah, fahuwa mongko utawi Allah, wa mongko utawi Allah iku hasbuh, dat kang nyukupi ing man. Iku hasbuh, dat kang nyukupi ing man. Innallaha astuhune Gusti Allah iku balighu amrihi, dat kang nekaake, dat kang nekaake perkara, dat kang nekaake perkarane Allah, qad ja'ala ndadekake, wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji qadron ing pesten, qadron ing pesten. Fatawakkaltu mongko tawakal, mongko pasrah sapa ingsun alallahi ing atase Gusti Allah, fahuwa mongko utawi, fahuwa mongko utawi ma, fahuwa mongko utawi ma iku hasbi, dat kang nyukupi sapa ingsun. Wa ni'mal wakil, wa ni'ma, wa ni'malan iku sak bagus-baguse dat kang den pasrai utawi Allah. Wa ni'ma lan sak bagus-baguse dat kang den pasrai utawi Allah. Sapa al-wakilu, sapa al-wakilu iku si Allah. Faedah yang ke 6 7 8 Samina 8 dari 8 dari 8 berarti yang terakhir. Faedah yang ke-8, Imam Hatim melihat bahwa masing-masing orang itu bergantung kepada makhluk yang lain. Ada yang bergantung pada dinar wa dirham, artinya ya uang, bergantung pada uang. Ada yang bergantung pada harta dan juga kedudukan, jabatan, pangkat. Ada juga yang bergantung pada pekerjaan. Ada yang bergantung pada makhluk sesama manusia. Kalau enggak karena dia, bantuan orang itu, saya enggak bisa hidup. Kalau enggak karena ini, saya enggak bisa begini. Kalau enggak karena itu, saya enggak bisa begitu. Banyak bergantung kepada makhluk, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu pekerjaan, entah itu kedudukan, ataupun bergantung kepada manusia yang lain. Melihat yang seperti ini, maka merenung Imam Hatim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi Allah itu zat yang maha mencukupi segala kebutuhannya manusia. Allah itu tahu kebutuhan manusia, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Tapi Allah
belum tentu memenuhi keinginan manusia. Yang dibutuhkan itu pasti dicukupi sama Allah. Memang kebutuhan manusia jelas ada dalilnya. Allah mencukupi kebutuhan, Allah yang maha mencukupi manusia. Jadi pasrah saja kepada Gusti Allah, Zat yang maha mencukupi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Tapi ya harus ingat, segala sesuatu memang dari Allah. Dan Allah itu sudah merencanakan segala sesuatunya. Maka ini nanti si A ini umur sekian dapat pekerjaan ini, si A nanti umur sekian ketemu dengan jodohnya ini, si A nanti umur sekian akan mendapatkan ini. Itu sudah ada catatannya. Maka manusia tinggal berikhtiar untuk bisa menjemput itu. Jadi tawakal itu disertai dengan ikhtiar. Jadi kita yakin memang benar bahwa semua itu sudah dari Allah dan Allah mencukupi itu. Kita tawakal kepada Allah. Tapi yang namanya tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar dulu, baru kemudian pasrah. Ada cerita pada zaman Rasulullah itu ada seseorang yang pengen jamaah bersama Rasulullah dari tempat yang jauh, dari suku Badui. Jadi ada salah seorang dari suku Badui itu datang pengen bisa ikut jamaah dengan Rasulullah, jamaah sholat. Lalu karena ini berangkat dari tempat yang jauh, tentu berkendaraan, kan? Kendaraan pada zaman itu nopo? Ya kuda, unta gitu ya, kuda. Jadi berkendaraan kuda. Lalu sampai di masjid, di tempat Rasulullah itu akan mendirikan sholat jamaah, itu kudanya itu berhenti, turun dari kuda. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini pasrah. Engkau ini benar-benar Maha Tahu. Engkau ini benar-benar yang tahu segala-galanya. Maka kuda saya ini saya pasrahkan kepadamu ya Allah." Terus ditinggal masuk ikut barisan sholat jamaah. Setelah selesai sholat jamaah, di sini Rasulullah melihat kok ada orang baru, kok saya belum kenal. Ditanyalah kemudian sama Rasulullah, ditanya, "Ya fulan, sampean dari mana?" "Saya dari sana." "Dan terus sampean kesini dari tempat yang jauh naik apa?" "Saya naik kuda ya Rasulullah." "Lah saya kok nggak melihat kudanya di mana?" "Kula sampun pasrahaken dateng Gusti Allah ya Rasul. Tadi ketika saya sudah sampai sini, lalu kudanya ini saya pasrahkan kepada Allah. Kula tawakal teng Gusti Allah, terus kula masuk nderek jamaah kalih panjenengan." Mendengar jawaban itu, Rasulullah
duko, marah. Tidak seperti itu namanya bertawakal. Bertawakal itu ada usaha yang dilakukan dulu. Memang Gusti Allah dianggap seperti juru parkir, suruh menjaga kuda. Jadi yo dicencang dulu, diikat dulu talinya kuda yang sekiranya ini sudah dirasa kuat, begitu talinya diikatkan pada apa yang bisa dipakai, begitu di samping-sampingnya masjid atau di mananya, begitu yang dekat, yang mungkin masih tampak ketika sholat itu masih tampak, masih kelihatan. Nah, diikat yang kuat. Baru setelah itu pasrah. Ini kuda sudah saya ikat kuat, ini juga sudah saya taruh di tempat yang masih memungkinkan saya bisa melihat. Lalu setelah ini saya tinggal untuk sholat jamaah. Jadi ada usahanya seperti itu, bukan kemudian pasrah sing ngoten niku wow, ndak ada usaha. Memangnya Gusti Allah seperti orang yang jadi juru parkir, ya kan boten. Maka seperti itu. Kemudian ada orang itu daerahnya terkena banjir. Ini yang lain. Banjir. Jadi sudah mulai hujan deras. Ada potensi untuk banjir. Lalu kemudian si orang ini minta pertolongan kepada Allah. Tahu kalau ada potensi banjir itu tadi. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, kula nyuwun pertolongan kangge panjenengan. Kula yakin panjenengan iku zat kang memang bisa menolong semua hambanya. Kula yakin panjenengan niku ya nulungi kula. Kula nyuwun panjenengan tulungi ya Allah. Jenengan selamatkan kula. Lalu kemudian banjir sudah mulai datang. Kemudian ada perahu yang datang. Ada petugas, ada perahu yang datang menghampiri si orang tersebut. Monggo Mbah, derek kula, mumpung niki airnya belum banyak, banjirnya belum parah, monggo segera naik ke perahu saya. Boten matur suwun, kula sampun nyuwun pertolongan ing Gusti Allah. Monggo panjenengan rumiyin. Sampai 3 kali datang lagi yang kedua. Perahu datang lagi, menghampiri lagi. Monggo Mbah, monggo segera naik. Ini airnya sudah agak banyak. Monggo segera naik ke perahu saya supaya panjenengan aman. Nanti kita mengungsi di tempat yang sana. Boten pun jenengan rumiyin. Saya minta pertolongan kepada Allah. Sampai ping 3 niku tetap seperti itu. Nah, terus akhirnya banjir datang beneran ini. Udah. Jadilah air bah. Sehingga di sini orang tadi yang sampai 3 kali didatangi sama petugas yang naik perahu itu menolaknya. Sehingga si kakek ini akhirnya tenggelam meninggal, mati akhirnya. Lalu
di akhirat protes, menggugat. Hei malaikat, kenapa saya kamu cabut nyawanya? Kenapa kamu mencabut nyawa saya? Saya kan sudah tawakal kepada Allah, saya kan sudah pasrah pada Allah, saya minta pertolongan itu kepada Allah. Kenapa kamu mencabut nyawa saya? Jawabnya malaikat, lah yo sampeyan niku sudah diajak sama orang yang naik perahu, sama petugas yang naik perahu sampai 3 kali mendatangi sampeyan. Sampeyan yo panggah nolak, ndak mau naik. Memangnya Gusti Allah itu akan datang sendiri dengan wujudnya begitu. Jadi yang menggerakkan perahu itu, menggerakkan petugas itu menghampiri sampean niku sinten? Itu ya Gusti Allah. Dikira siapa? Jadi yang menggerakkan, yang kemudian sampai ping 3 menjemput panjenengan, itu juga karena digerakkan oleh Allah. Lah sampean panggah nolak sampai ping 3. Ya sudah, berarti sampean ini yang nggak mau menerima pertolongan dari Allah. Dikiranya Gusti Allah niku sinten. Jadi yang menggerakkan orang lain, menggerakkan sesuatu, itu adalah Allah untuk menolong kita. Jadi ya seperti ini. Yang namanya tawakal ya boleh, tapi ada ikhtiar dulu dan tidak salah paham, ngoten nggih. Tidak salah paham. Jadi rezeki itu kadang menghampiri kita, datang kepada kita itu melalui tangan-tangan orang lain. Melalui tangan-tangan orang lain. Dapat rezeki lewat temannya. Tiba-tiba temannya ada yang ngasih takjil. Tiba-tiba ada temannya yang ngasih ya makanan, bawain nasi kotak. Lewat tangan-tangan manusia. Gak datang ujuk-ujuk tanpa sebab. Ya. Jadi ngoten. Faqala syaqiqun wallahu a'lam bishawab. Monggo kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad